zaman Pak SBY itu sudah 2 periode, kemudian tidak ada kepentingan yang tadi disampaikan oleh Hensa tadi. Mo 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Most 105.8 delivering the most trending news. Senang sekali saya Dika Pramonegara kembali hadir di Sudut Pandang episode 6 kali ini. Lagi dan lagi pernyataan Presiden Joko Widodo soal endorse buat Capres 2024 mengundang makna multitafsir, juga kontroversi di tengah semakin panasnya persaingan politik tanah air. Lantas seberapa besar efek endorse tersebut? Intimeto kali ini bertajuk Sudut Pandang Efek Endorse Jokowi buat 2024. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita kali ini, Indi Rahmawati. Terima kasih Dika. Nah ternyata endorse-endorsean itu nggak cuma ada di sosial media ya. Menjelang menuju ke Pilpres 2024 juga sudah terasa endorse-endorse ini. Atau banyak orang juga yang mengatakan ini adalah kode-kode tertentu. Kode keras, kode halus, kode lembut entahlah itu. Tetapi ini sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Dari sejak bulan Mei bahkan itu sudah sempat mengatakan Pak Presiden bahwa ojo ke susu. Tapi di bulan November mulai nih ada kode untuk Pak Prabowo 2 kali. Di tanggal 2 dan tanggal 7 November. Kemudian kemarin yang paling kode keras banget, rambut putih, memikirkan rakyat, memikirkan masyarakat. Saya cek narasumber saya 3-3-nya ini nggak ada yang rambut putih. Coba Mas Bang Syarif boleh dibuka pecinya apakah berambut putih? Boleh dicek atuh mau lihat. Ada, oke. Kerutannya gimana kerutannya? Kerutannya ada. Bang Hensat. Mbak Teh Indi salah. Apa? Kemarin Pak Jokowi bilang yang memikirkan rakyat rambutnya putih. Tapi kalau yang bekerja untuk rakyat rambutnya hitam. Ada tuh kata-kata itu nggak ada. Tapi kan dipersepsikan begitu. Cuman mikirin Kenapa doang, saya katakan bukan kerja ya berarti ya? Kalau yang mikirin doang putih. Tapi yang kerja buat rakyat hitam. Buktinya Pak Jokowi hitam. Oh Gitu. itu ya. Beliau kan rambutnya masih hitam ya. Masih Berarti hitam, bekerja untuk bekerja rakyat. untuk rakyat. Anda cerdas sekali ya, membacanya syukurlah. dari sisi yang lain ya. Kalau enggak bukan pengamat politik. Bang Hensa terima kasih, Bang Syarif terima kasih dan juga Bang Renanda, saya panggil Bang Nanda aja ya. Coba cek rambutnya, tengok kiri, tengok kanan, apakah ada? Ada. Ini kayaknya nih, mulai dari omongan Pak Jokowi kemarin yang namanya cat rambut udah ditinggalin ya. Supaya rambutnya putih semua kelihatan. Biar kelihatan putih, cat ditaruh, udah nggak cat lagi. Yang biasa ada suntik-suntik, supaya tidak ada kerutan ini ditinggalin, biar ada kerutan. Saya mau dengar dulu nih dari Bang Syarif. Seneng dong Pak Prabowo sampai di endorse beberapa kali. Gerindra seneng dong. Seneng banget. Seneng banget. Tapi di internal Gerindra seperti katakan Pak Muzani, kita nggak GR-GR banget ya. Nggak GR banget tapi ada GR dikit. Ya senang tentu ya. Senang beberapa kali kan disebut nama Pak Prabowo ya kan. Dan itu kembali kepada masyarakat ya. Kembali kepada masyarakat, wong pemilihan itu suara 1 jenderal dengan kopral sama harganya 1. Jadi yang menentukan masyarakat ya. Bukan orang yang menyebut nama kemudian mengikuti enggak menurut saya. Senang saja sih. Senang. Itu sampai berapa? Bahkan mungkin giliran berikutnya adalah giliran Pak Prabowo seperti itu kan? Ya betul. Ya seperti jatah pemimpin yang terbaik atau mungkin juga kedua belah pihak saling memuji ya, jadi ya kita sangat paham banget ya. Jadi Pak Prabowo yang lebih dari 4 tahun mendampingi di kabinet itu kan membuktikan bahwa dekat dengan Pak Jokowi, seirama ya, ada chemistry. Ya inginlah disebut sepertinya ini jatah kira-kira gitu. Ya menurut saya sih positif aja. Positif tidak ada. Iyalah positif lah. Positif tidak ada negara. Misalnya kalau ada orang yang kemudian jealous, cemburu ya mau dimaklumi lah. Nih kelihatan ya Bang Hensat.
Nih ketawanya lebar ya. Sebetulnya bukan cuma itu loh. Apa? Justru yang menguatkan itu bukan endorsan dari Pak Jokowi, Apa dong? tapi endorsan dari Pak Budi Gunawan. Betul. Intel loh Kepala ini. BIN juga Intel bicara. bicara betul. bahwa ini kesempatan buat Oke. Pak Prabowo. Duduknya biasa aja. Gerak-gerak tuh. Intel loh, itu berbeda Iya loh. Itu gimana tuh Mas Syarif? Kok saya jadi nge-host ya? Ini Gak apa-apa kan kita udah seragam bajunya, putih dan jas hitam. Gimana Bang Syarif? Iya, itu kan yang saya lihat positif seperti ini ya. Jadi dulu waktu kita masih ingat ya, sebelum bergabung ke kabinet kan terbelah ya. Ya. Ada yang pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa pemilu adalah seperti pertarungan biasa, kompetisi ada yang kalah dan menang. Lalu setuju bergabung di dalam kabinet. Yang kontra terbalik, ya kan? Kalau mau nyalon tahun depan harus tidak di kabinet, kira-kira gitu kan? Iya. Kira-kira gitu. Nah, berlatar belakang situasi kubu seperti itu, Pak Prabowo memilih untuk bergabung, ya. Dari sana kan kemudian masyarakat memperhatikan bergabungnya bermanfaat enggak, kira-kira kan gitu. Kalau bergabungnya hanya untuk berkuasa, ya masyarakat akan menilai. Nah, kemudian terjadi belakangan ini yang memberikan apresiasi langsung presiden, bukan masyarakat. Oke. Itu saya lihat positifnya di situ. Oke. Mau denger yang di ujung nih, Bang Renanda. Kalau dari Demokrat belum ada nih yang ya paling tidak di endorse oleh Pak Presiden. Belum ada nih yang ya paling enggak dikasih kode-kode gitu. Gimana tuh perasaannya? Situasi kebatinannya. Ya kita biasa-biasa aja sih biasa Teh, aja. ya. Benar biasa. Mungkin begini yang kemudian kan harusnya kita lihat ini diskursus yang positif atau negatif sebenarnya soal presiden kasih kode-kode gitu dalam kontestasi Pilpres. Nanya, positif apa negatif? Saya kok lebih lihat banyak negatifnya sebenarnya. Karena begini, kan dari presiden pertama sampai terakhir, Pak SBY lah terakhir ya sebelum Pak Jokowi, kan nggak ada juga itu, maksudnya ngasih kode atau ngasih arahan atau ngasih siapapun. Relawannya juga banyak waktu itu Pak SBY, nggak ada kumpulin relawan juga. Jadi kita melihatnya, ini kan baru kali pertama lah ya, seorang presiden ngasih kode, ngasih arahan, ngasih clue, apapun itu. Bahkan sebut nama gitu. Iya, bahkan sebut nama. Kan jelas lah yang dimaksud siapa. Iya. Tapi yang kemudian harus kita bahas sebenarnya, kita cermati, ini sebenarnya positif atau negatif gitu. Tadi kan banyak negatifnya. Karena negatifnya begini, apa? Kalau kita begini ngelihatnya, kita melihat bahwa Pak Jokowi ini pengen jadi kingmaker lah gitu ya. Oke. Tapi kan biasanya kingmaker itu yang punya partai. Karena bisa menggenapkan suara partainya begitu loh. Jadi bisa, dia punya kader utama dan seterusnya. Jadi saya rasa itu komentar sementara ya. Jadi sebenarnya aku mau denger yang tadi positif negatif, katanya banyakan negatifnya. Negatifnya apa? Paling nggak 2 dulu deh. ya gini, ya kan sebenarnya kalau saya melihat begini, ini kan sebenarnya survei terakhir kan hanya 15% ya yang akan katanya manut sama Pak Jokowi, siapa yang mau diarahkan Pak Jokowi lah begitu. Kan 85% mayoritas tidak. Jadi menurut saya apakah nanti Pak Prabowo maju, saya yakin lah itu ya. Kemudian Mas Ganjar maju, itu juga masih PR lah, itu masih tanda tanya ya. Tapi ya biarin aja lah, mekanisme partai kan pasti berjalan gitu ya. Koalisi ini mau cair, mau solid, mau apapun, yaitu dinamika politik kita lihatlah perkembangan. Tapi memberikan satu clue, kode, ya apa bagus begitu. Itu kan diskursus yang menurut saya, kalau saya melihat lebih banyak negatif daripada positifnya. Bang Hensat, positif negatif, Anda sehappy Bang Syarif? Ya kalau endorse itu sebetulnya dalam dunia demokrasi di endorse oleh penguasa tuh nggak bagus tuh, karena kasihan nanti pemilunya dan kasihan pemenangnya. Misalnya ya ada salah satu pemenang yang sudah di endorse sama Pak Jokowi, itu bisa dituduh sudah curang dari awal karena penguasa kepala pemerintahan itu sudah mengarahkan dari awal kemana jagonya dan siapa kan penggantinya, dan itu sebetulnya nggak bagus tuh ya. Dan kemudian walaupun di beberapa pertemuan itu pindah-pindah gitu ya dukungannya. Iya. Dan saya mungkin bisa membaca itu sebetulnya dukungan untuk semuanya. Semua itu maksudnya?
ya siapa yang disebut itu kan ganti-ganti tuh Erlangga, kemudian ganti Prabowo, ganti Ganjar, ganti lagi Prabowo, terus Prabowo lagi gitu Terus ya. Ganjar lagi. Terus Ganjar lagi Rambut gitu putih. ya. Nah, itu kan mesti hati-hati tuh yang disebut tuh, jangan sampai kena prank nanti sama presiden kan. Jangankan presidennya, wapres juga begitu kan. Selama ini kan Erick Thohir gitu ya. Begitu Nusantara bersatu, ketua Kadin tuh yang di sampingnya tuh Arsyad Rashid kan. Jadi endorsan ini mengendorse semuanya itu aja menurut saya nggak pas, karena nanti ada iri-irian kan. Erlangga misalnya ngitung, oh Prabowo udah 3 kali nih, saya baru sekali, ini gimana sih presiden nih. Ganjar udah 2 kali gitu. Harusnya memang tidak mengendorse semua, jadi membiarkan, silakan aja masyarakat mengajukan itu. Dan yang paling penting adalah dipersilahkan siapapun mau maju gitu oleh pemerintah yang saat ini berkuasa. Oke. Jadi kalau ada cerita lucu-lucu misalnya sekarang di Aceh gitu ya, izin pertemuannya Mas Anies dicabut tuh sama polisi katanya. Setelah Dinas Kebudayaan Pariwisata kalau nggak salah ya itu mencabut juga. Ya, itu kan jadi pertanyaan juga tuh, what kind of democracy that we have gitu kan. Dan kemudian apakah itu juga baik buat Pak Jokowi? Misalnya kemarin pada saat acara relawan Nusantara Bersatu kan beredar video-video tuh, bukan yang Benny Ramdhani lah ya, gitu sih udah kacau lah ya. Tapi ada begini, Pak Jokowi itu mengatakan begini di salah satu videonya ya, urusan capres itu urusan partai politik, kita ada di luar partai politik, tapi kita punya kekuatan. Nah itu kan hal yang menurut saya mungkin buat relawan penyemangat, tapi buat partai politik maksudnya apa? Apakah Pak Jokowi kan bikin partai politik? Atau relawan di endorse untuk bikin partai politik, atau ada ketidakpercayaan Pak Jokowi kepada partai politik gitu. Padahal kan waktu itu kan Pak Jokowi maju juga bisa karena partai politik. Tapi ini masalah kenyamanan sih kelihatannya ya. Pak Jokowi itu nyamannya emang jangan-jangan lebih nyaman dengan relawan daripada dengan partai politik. Kelihatannya emang begitu kan, kalau di tengah relawan kan seperti berapi-api lepas gitu. Ya. Jadi memang ya itulah tipikal presiden. Tapi balik ke yang tadi, apakah ada efeknya? Nah kalau dari survei beberapa lembaga termasuk kedai kopi memang nggak ada tuh. Nggak ada efeknya sama sekali? Bukan nggak ada efeknya sama sekali, tidak besar efeknya. Nanti soal efek nih kita bicarakan lebih lanjut ya. Iya. Soal efek, terus yang tadi kan sebelah saya ini nih yang batik coklat ini kan seneng banget gitu ya. Oh iya karena nanti. Karena jujurlah padaku. Kita jeda dulu ya, saat lagi sudut pandang segera kembali. Mouse 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Kembali di sudut pandang. Tadi terakhir Bang Hensat ya sempat terputus ketika mengatakan bahwa setelah disurvei ngaruhnya nggak gede-gede amat, masa sih? Iya. Ini omongan kepala negara loh. Omongan presiden nomor 1, manusia nomor 1 di negeri ini, masa nggak ada pengaruhnya atau kecil pengaruhnya? Ya kecil. Jadi rakyat Indonesia itu kalau ditanya apakah ada akan mengikuti pilihan dari orang yang menganjurkan gitu ya. Ya siapapun itu, presiden, orang tua, pacar, adik, kakak, jawabannya enggak. Saya akan pilih sendiri. Yang ditanya masyarakat yang mana dulu? Ya responden. Responden sampai ke desa-desa enggak? Oh ada dong. Sampai ke desa-desa? Ada. Dan itu sih menurut saya tidak mengagetkan. Kenapa? Karena kan semua yang disebut presiden itu belum pasti mencalonkan, dapat tiket lah ya, dapat tiket untuk maju ke Pilpres. Jadi orang juga ngendorse Pak Prabowo, emang Pak Prabowo maju lagi? Emangnya Mbak Puan maju lagi? Emangnya Mas Anies maju lagi? Emangnya Ganjar maju lagi? Kan belum semua. Gitu ya. Justru kan apakah endorsan itu akan datang ke semua calon presiden? Yang jelas memang ngelusnya beda-beda. Termasuk yang warna biru sebelah Anda? Kalau yang warna biru akan ini ada endorsan nggak? Yang warna biru ini spill foto doang, deklarasi enggak. Jadi tiap minggu di spill ya foto tuh. Spill bicara bertiga, coba Bang Nanda dijawab dulu dong, masa spill doang katanya. Ngapain bar foto tapi nggak deklarasi? Tadi Bang Hensat kan udah ngomong, ya kan? Spill doang. Selama belum pendaftaran belum ada yang pasti. Tapi ikhtiar kan harus. Jadi kita dalam konteks ikhtiar luar biasa. Udah ya dikit lagi lah. Tapi saya mau komentarin dikit itu tadi. Yang bagian mana? Apakah efek tadi ya? Kalau efek saya rasa mungkin apa yang disampaikan Pak Jokowi ini saya memaknainya sebagai pendangkalan kriteria
pemimpin. Aduh, berat. Ya dong, ya kan? Kan kita Kenapa bicara itu kan harusnya kriteria apa Presiden 2024 yang bisa menjawab tantangan 2004 dan ke depan kan Pak begitu. Jokowi udah bilang bukan rambut soal putih warna sama rambut, keriput. bukan soal kening, bukan soal kumis atau apa. Tapi ya ini kan menurut saya justru tadi diskursusnya jadi kurang positif. Tapi kalau saja Presiden bilang bahwa hati-hati, setuju sampai hati-hatinya. Sampai hati-hati setuju. Sampai Jangan sampai salah. Nggak cuma gitu. Hati-hati. Saya ulangi. Hati-hati. Diulang-ulang tuh hati-hatinya ya kan. Tapi ujungnya rambut putih sama kening. Harusnya kan kriteria lah pemimpin yang ke depan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan 2024 di mana resesi global di depan mata. Terus kemudian teknologi yang berkembang mengubah misalnya ekonomi kita wajahnya ya gitu-gitulah. Oke, kita sih dukung. Tapi tadi itu saya rasa kalau sampai nyebut-nyebut terus kemudian berubah-ubah terus belum pasti, apalagi mau jadi kingmaker itu ya kalau ngomong Ganjar kan kingmakernya harusnya Megawati karena yang punya partai ini bisa karena yang berangkat warna apa biru enggak. belum disebut sama Pak Jokowi kali jadi ngomongnya apa, begini. kita nyantai aja nggak disebut dan memang nggak mungkin disebut kan memang. Nggak mungkin disebut ya. Oke, Bang Syarif punya pandangan lain nih bahwa omongan seorang kepala negara ngomong mengenai endorsan ngaruh nggak buat masyarakat? Oh, menurut saya tentu ngaruh. Jadi kalau kita perhatikan presiden sejak periode pertama sampai sekarang, itu kan dia bahasa biasa orang menyebutnya ngejawani. Ngejawani itu apa? Selalu pakai filosofi Jawa. Jadi filosofi Jawa itu selalu mengayomi. Jadi Pak Jokowi itu banyak ditanya orang, siapa presiden yang cocok ke depan, kira-kira kan begitu. Itu dia pakai Pak Jokowi itu simpel-simpel aja. Kita perhatikan dari periode pertama kedua nggak ada narasi yang dibangun Pak Jokowi complicated tuh nggak ada. Sangat simpel. Oke, jadi sangat simpel. Maksud saya kalau disebut pendangkalan nggak juga. Pak Jokowi berkomunikasi dengan masyarakat dengan bahasa yang simpel. Silakan terjemahkan keriput itu seperti apa, rambut memutih seperti apa, nanti timbul penafsiran-penafsiran. Itu yang menurut saya ngejawab banget gitu loh. Penafsirannya cuma rambut putih sama keriput gimana sih? Ngejawab banget. Ya, sebelumnya jatah, kan gitu ya. Jatah tuh apa kira-kira? Jatah ya sudah bagiannya lah kira-kira gitu. Nah, maknanya ini harus ditempatkan dalam filosofi Jawa. Nggak bisa kalau kita nanti nggak dimaknai dari konteks filosofi Jawa nggak sulit sekali. Nah, positif. Efeknya apa? Jawa. Itu kan patron clean-nya masih nggak, ini saya nanya aja, ini jujur-jujuran. Abis dibilang di endorse sama Pak Jokowi, itu reaksi Pak Prabowo tuh gimana sih ke internal? Seneng ngumpulin terus potong tumpeng atau biasa aja? Ya enggak. Sama sikap kita Takut sama. di prank juga jangan-jangan. Sikap kita sama, jangan buat kita GR. Nah, itu. Sudah GR pasti nggak mungkin nggak GR lah. Sudah dieksplisitkan oleh Pak Muzani, kita nggak GR lah. Justru yang paling terberat PR kita itu adalah internal ya, kerja mesin partai itu. Kembali lagi ke efek ya. Jadi kalau pemilih kita itu kan studi yang mengatakan itu di pedesaan itu masih patron clean. Yang artinya masih ikut apa yang dikatakan oleh pemimpin gitu. Iya. Itu nggak bisa kalau dibantah. Pemimpin bilang A, pilih si A, si B. Betul. Masyarakat desa ikut. Betul. Sekarang oke lah. Angkanya 15%. Iya, angkanya. Ya baru 2-3 hari disurvei, ya kan? Udah 15%. Gimana kalau itu menggelinding terus? Turun lagi ya. Saya pikir lebih 15. Baru 3-4 hari lalu disurvei hasilnya 15%. Terus tadi Bang Syarif kalau lama-lama bisa turun lagi tuh angkanya katanya. Ya jadi menurut saya harus dilihat, dimaknai filosofi Jawa. Agak sulit kalau tidak. Saya agak kurang setuju tapi kalau filosofi. Filosofi Jawa kan begitu. Setuju. Itu kan langsung kode fisik. Kalau kita bicara apa itu simbol, apa itu filosofi, itu dalam. Yang kemarin kan nggak dalam. Rambut putih Ganjar, ya kan? Keriput. Terus kemudian Pak Prabowo langsung orangnya ada di sini begitu. Jadi nggak perlu pakai filosofi. Kalau itu jelas memang menyebut Prabowo dan Pak Ganjar gitu. Itu sih sebenarnya. Bukan filosofi sama sekali. Bang Hensat, gimana nih Bang? Ini filosofi Jawa tapi tadi dikatakan bahwa masyarakat. Maksud saya filosofi
simple, berkomunikasi dengan masyarakat dengan bahasa-bahasa yang simple. Iya. Gitu, bukan maksud dalam pengertian dia juga dalam dengan filosofi, tidak. Dia cara berkomunikasi dengan masyarakat itu sangat simple. Itu yang saya maksud, filosofinya adalah tadi saya katakan tadi simple bahasanya. Oke, Bang Hensat. Nah ini saya dua nih catatan saya. Yang pertama, Pak Jokowi itu belajar teori komunikasi juga. Jadi dia lihat halayaknya. Halayaknya siapa? Kalau halayaknya Prabowo, dia puji Prabowo. Halayaknya Erlangga, waktu di Golkar ya puji Erlangga. Kemarin waktu di GBK, ini kan halayaknya Ganjar ini. Nggak mungkin tiba-tiba pilih dia bilang begini, pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah cucu Bung Karno, kan nggak bisa. Karena halayaknya Ganjar, atau yang akademisi nggak bisa gitu. Karena halayaknya halayak Ganjar, makanya tepuk tangan kan Pak Jokowi seneng nih tepukin kan. Wah, tepuk tangan happy banget tuh gitu. Walaupun akhirnya sama netizen kan diubah-ubah kan. Ada Pak Basuki di situ, terus ada meme-meme yang lain-lain. Nah, yang kedua, Pak Jokowi itu mengendorse setiap calon presiden dengan caranya. Semuanya di-endorse. Caranya gimana? Misalnya Mas Gibran makan dengan Mas Anies. Itu kan cara mengendorse juga tuh. Habis itu mungkin tanpa izin Bapak. Enggak akan terjadi. Itu pasti ada blessing kan. Enggak mungkin terjadi kalau enggak ada blessingnya Bapak kan. Pertemuan itu. Terus habis itu diposting semua. Ganjar diposting, Prabowo diposting, Mbak Puan diposting. Itulah Mas cara Ahaye Jokowi. belum Baru spill soalnya. Spill foto aja. Nah, ini gini, kalau menurut saya cara Pak Jokowi mempersilahkan Pak Ahaye maju ke dalam perhelatan juga ada caranya. Dulu banget pernah datang ke istana dulu banget kayak udah itu mesti ditanyain tuh. Ngeteh itu ya, ngeteh ya, ngeteh bareng. Nggak, tapi ini kan gosip ya, politik itu kan ada gosipnya. Gosip terbarunya itu kan kemarin para ketua partai KIB berkumpul, terus dia bilang akan ada 2 partai yang akan bergabung dengan KIB. Ya, yang warna biru dan warna putih. Gitu. Yang biru siapa? Ini Demokrat atau PKS atau makan Nasdem? Nah, tadi teman wartawan yang tanya gitu ke saya bilang itu yang bergabung tuh partainya aja atau capresnya juga. Nah gitu kan, kalau capresnya juga kan jadi seru tuh. Bukannya otomatis? Masa? Bisa otomatis bukan? Mbak Indi ini bahaya. Saya juga dengar itu kan. Terus kita bingung nih Demokrat. Ada yang warna. Ngerasa nggak warna biru akan kita bergabung? Langsung mencari partai baru mana yang warnanya biru. Tapi Demokrat merasa akan segera bergabung? Ada. Ya terlalu jauh ya. Berarti bukan biru yang Demokrat berarti ini kita ya? mau tanya Pak Erlangga nanti yang dimaksud siapa. Oke, nah melihat ini nih. Masyarakat Indonesia itu kan katanya mengikuti pimpinan kan. Kalau pimpinan bilang A, ya udah ikut A gitu. Pimpinan bilang ikut si Pak Prabowo bagus, ikut Pak Prabowo. Kalau ini bahaya nggak sih gitu? Itu nggak apa-apa. Tapi yang paling deg-degan ini kan sebetulnya diantara yang endorse itu mungkin Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo udah 2 kali. Iya. Kalah nih. Yang ketiga ini kan sebetulnya dia bisa maju. Tapi nunggu siapa partner koalisinya kan. Nah, PKB kan agak ngayun juga nih. Sempat Caimin bilang, selamat Mbak Puan semoga jadi capres, saya cawapresnya. Besokannya isu kardus durennya naik. Besoknya dia ke istana lapor sama Pak Jokowi. Nah, artinya apa? Di Pak Prabowo sendiri pun juga belum pasti. Makanya saya sih melihat dan menilai gitu, yang kemarin di endorse Pak Presiden itu memang belum ada yang pasti. Makanya dia berani endorse. Di Indonesia ini kan cuma 1 orang yang pasti bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Namanya Megawati Soekarno Putri. Karena dia bisa sendiri dan partainya mempersilahkan, silakan ibu aja yang pilih lah. Kalau ibu pilih ibu ya nggak apa-apa, saya pilih gitu. Jadi cuma Megawati doang. Makanya nggak di endorse sama Pak Jokowi. Takut juga kali ya. PDIP happy nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di GBK? Kayak nggak terlalu ya? Nggak tahu, saya bukan PDI Perjuangan kan. Ya kalau kita lihat kan komentarnya Mas Hasto, kemudian Dedi itu kan marah ya. Ya saya balik lagi, sebabnya kalau satu-satu kingmaker ya, walaupun Pak Jokowi juga punya KTA
PD Perjuangan ya memang Megawati, kingmakers yang sebenarnya ya, artinya dia tadi Mas Hensat bilang mau nanti balik ke Ganjar kayak mau Puan kayak, ya dia udah punya tiket sendiri, dan kingmaker sesungguhnya adalah memang Megawati kalau dalam konteks realnya begitu. Tapi Pak Jokowi ingin Nah tiba-tiba Pak Jokowi yang ber-KTA PD Perjuangan ya kan sekalipun presiden tiba-tiba ngomong tentang ngasih clue lah nih loh pemimpin yang kira-kira pas, yang putih, yang berkurut. Ya wajar lah PD Perjuangan kemudian mempertanyakan begitu ya. Kalau kita melihatnya seperti itu, karena memang tegas sekali kan kemarin PD Perjuangan. Wajar sih gitu. Oke. Jadi Bang Syarif jangan GR-GR banget dulu ya. Ya, sejak awal sudah tegaskan nggak gitulah, nggak GR-GR banget ya. Cuma nanti pertanyaan berikutnya adalah tadi tentang efek ya. Kalau dari sudut masyarakat, sudut masyarakat itu ya menurut saya menguntungkan endorse seperti ini. Berbeda kalau misalnya katakan sudut dari aspek pemerintahan ya. Saya berpendapat kalau endorse terus menerus ya kan ada dari blocking. 15% bisa naik ya. ada kalau bahasa kerennya itu mengganggu ritme birokrasi lah kira-kira gitu. Kalau dari sudut pemerintahan, tapi dari sudut masyarakat sih happy aja. Bagus. Malah menunggu masyarakat itu siapa lagi Pak yang mau endorse, kira-kira. Mas Arief, emang Pak Prabowo pernah bilang ya bahwa dia mau maju lagi? Bukan bilang, diamanatkan lalu dia jawab. Oh apa siap gitu? Siap. Melalui usulan berbagai daerah, ya kan perangkat di daerah itu dari ranting, PAC, serahkan. Hari itu ditunggu jawabannya. Tapi kepercayaan dirinya gimana? Ini maksud saya, ini maaf nih, maksud saya begini loh, ini hitungan matematik aja. Pak Prabowo kan waktu kalah di 2019 angkanya 45% ya, 45-46% lah. Terus di 2024 Pak Jokowinya kan nggak ada nih, mestinya kan angkanya melewati 50 tuh. Betul. Tapi sekarang justru turun teratur tuh. Betul. Itu gimana tuh kira-kira psikologis di dalamnya tuh? Deg-degan nggak ini? Aduh Pak Prabowo maju lah. Ini agak idealis mungkin ya, bisa dikatakan agak idealis. Di selalu pidatonya itu kita pejuang. Kalau jatuh bangun lagi, sudah jatuh bangun lagi, itulah Pak Prabowo. Ya terbukti dari berkali-kali ikut pilpres ya, jatuh bangun lagi sampai berkali-kali gitu. Nah ini kalau saya ngeliat begini, kalau kita kan melihat yang terakhir statement ya. Statement yang siapa nih? Presiden, Pak Jokowi kan awalnya waktu itu kan Pak Prabowo tuh, ya kan. Tapi yang terakhir ini kan Ganjar gitu. Nah ini tentu tapi yang ada semacam ralat gitu loh dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa kalau saya lihat-lihat sudah putih juga itu rambutnya Pak Prabowo. Nah itulah mungkin gitu. Ada yang bilang Pak jangan begitu. Kita bingung nih Pak. Bapak sebenarnya siapa? Akhirnya ada lagi pembenaran. Tapi begini, sekali lagi kalau kami melihat ya agak kurang pas lah gitu ya. Karena kan ini kan masih ada setahun lebih ya. Pak Jokowi menuntaskan kerja-kerjanya, sebaiknya kan fokus di situ. Masalah kita juga bukan tidak ada, Indonesia kan juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, baik secara ekonomi dan lain-lain. Artinya banyak kalangan yang melihat kok malah pertama mau jadi kingmaker, kedua ini kan ya mereka kan sekarang lagi berkuasa, ya kan. Kalau memberikan arahan seperti itu ya mungkin diuntungkan yang disebut ya, tetapi buat sebagian rakyat itu apa iya pas begitu ya, pemimpin negara dalam konteks pemilu yang harus dia punya steril ya, punya jarak yang sama terhadap partai-partai yang lain, dianggap mengintervensi. Dan menurut saya sebaiknya ke depan jangan ada lagi tuh presiden-presiden ke depan yang seperti itu ya, memberikan arahan, memberikan clue, memberikan kode dan seterusnya. Ini kan waktu masih panjang. Ya. Bakal ada clue lagi nggak sih dari Pak Jokowi, keyakinan ya, mungkin aja akan sangat ada. Mungkin ya. Nah ini kan panjang dan bisa berubah loh nanti skema harusnya peta politiknya. Pak Jokowi itu bicara di depan halayak Demokrat, nanti pasti bicaranya Mas AHY. Nah, justru sekarang kita tanyakan ke Demokrat, Bang Ren, nanti 2024 harus AHY atau silahkan siapa aja asal dapat menteri agak banyakan. Bang Nanda dijawab nanti setelah jeda berikut, kami kembali. Bows 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Kembali di Sudut Pandang, tadi terputus pertanyaan Bang Hensat ke Bang Nanda ya. Ini mengenai yang berikutnya itu calonnya dari Demokrat, apakah harus Mas AHY
Atau bisa opsi yang lain? Jadi pertanyaan sebenarnya apakah mau yang penting ikut pilpres ataukah harus menang. Nah, Enggak, pertanyaannya Mas Ahaye iya, atau ini bukan? saya mau jelasin makanya. Kalau cuma sekedar mau ikut, ya kita nggak pedulilah siapa aja cawapres, yang penting kita bertiga jalan begitu Nggak kan. peduli, serius. Tapi kalau harus menang, dan ya kalau kita melihatnya ya memang harus realistis dan rasional. Saat ini kalau kita mau realistis dan rasional, ya kan memang yang tertinggi survei elektabilitas Anies jika bersama AHY. Berarti itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, kan sekarang capres sudah di luar partai bertiga nih. Oke lah, kita anggap Anies itu mewakili Nasdem, ya kan? Tinggal Demokrat dan PKS. Ya. Ya kan eloknya jangan dari luar lagi. Kita kan penguatan parpol yang kita lagi semangatnya ya, penguatan parpol. Maka kami melihat bahwa ya harus wakilnya itu dari Demokrat atau dari PKS. Monggo, itu kan bisa dibicarakan. Tetapi balik lagi kalau mau realistis dan rasional, ya kalau mau menang bukan hanya sekedar ikut, ya kalau dari kami ya Mas Ahaye gitu loh jawabannya, ya kan? berarti tidak harus Bang Henry? Nah jadi kalau saya balik lagi nih, Tidak harus. Harus Ya dong. panjang gitu jawabannya, kalau harus kan harus Mas Ahaye gitu. ya kan Sep, politisi harus langsung. begitu. Tapi gini Tendi, ini balik lagi ya. Balik ke soal kriteria nih, ya Bang Syarif sama Mas Hensat. Itu kan tadi, ini konteksnya nih ke sana. Harusnya kan kriteria yang dilihat adalah kalau kita ya dari Demokrat, pemimpin ke depan siapapun itu di 2024 dan seterusnya, ini tantangannya besar, banyak. Ya. Sehingga kriterianya adalah yang mampu bisa menjawab tantangan. Yang mampu melihat masalah jauh di depan. Yang mampu lihat peluang dan perubahan tatanan baik ekonomi politik, geopolitik dan lain-lain. Terutama memang perkembangan ekonomi yang sangat cepat, kita tahu sekarang bisnis berubah dan seterusnya. Yang bisa menjawab itu ya bukan orang tua kalau dari kita ya. Orang-orang yang memang sudah memang Mas di Ganjar dunianya masih muda melihat loh. itu. Mas Ganjar masih muda loh. Jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau Oke. tadi ngomong kriteria, ya harus dipertimbangkan. Memang harus orang-orang yang memang masih di dunianya, masih punya kemampuan bergaul, melihat visi masalah-masalah ke depan yang harus Ini kalau ngomong di-address orang tua apa. jadinya kena ke Mas Syarif. Lah ya ini kan dari Demokrat, kalau dari Gerindra kan pasti Pak Prabowo dong. Ya kan? Berpengalaman, pasti kan ada sisi positif. Komentar, Gak Mas mungkin Syarif. semuanya. Bukannya nggak ada orang yang udah positifnya. tua Ya kan kayaknya. Mas Syarif? Iya tadi kriteria apapun yang dinarasikan seperti itu buat masyarakat nggak peduli itu. Gampang yang diterjemahkan tuh apa yang gampang buat masyarakat. Yang tadi dulu namanya, Bisa menjawab tantangan 2024. Iya, itu kondisi tidak mudah. ya itu given. Nah, maksud saya yang simple yang bisa ditangkap oleh masyarakat itu ya bisa masuk ke gorong-gorong kira gitu ya. Nah, yang begitu yang Masa simple. harus gitu lagi sih? Sekarang berganti. Apa yang selain bisa masuk ke gorong-gorong Oke, kira-kira. oke, yang oke. gampang ditangkap oleh masyarakat. Ya. Saya gini, di balik semua ini saya ingin sampaikan Mbak Indi, ada kalau terus-menerus endorse seperti ini berarti kita ada kekosongan peran civil society. Nah, ini perannya Ensat ini. Ada kekosongan peran civil society. Ya. Saya bayangkan betapa repotnya Pak Jokowi itu setiap hari ditanya. Kan begitu. Lalu dia nggak bisa menyalurkan itu, menjawabnya. Tetapi ketika beliau menjawab, repot juga gitu. Jadi gini. Kalau terus-menerus bisa positif dan bisa negatif. Positifnya apa? Pak Jokowi punya andil di dalam pemenangan Pilpres. Kingmaker tadi itu. Iya. Oke. Ya. Justru negatifnya. Negatif juga harus diperhitungkan. Ternyata turut andil pada kekalahan seorang. Sebut misalnya kekalahan Pak Prabowo nanti misalnya kan gitu. Kan harus Jadi dihitung. nanti kalau Pak Prabowo nggak menang, kuda itunya ditudingnya Pak artinya, Jokowi gitu. Ya itu kan konsekuensi harus dihitung. Maksud saya seperti ini. Ada kekosongan peran civil society kita gitu. Ini kan yang bicara partai semua. Civil society bahasa simpel apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat tentang kriteria tadi yang disampaikan. Menurut saya Pak Jokowi tidak sepi ya, tidak diam berkomunikasi dengan civil society. Saya yakin itu. Saya meyakini betul Pak Jokowi dalam kepadatan kesibukan ini manggil beberapa Bang Hensat melihat tokoh-tokoh gitu nggak Pak budaya Jokowi gitu. komunikasi dengan civil society? Iya enggak, maksud saya mengerti paham maksudnya Bang Syarif kan
supaya nggak ditegur sama istana juga kan. Gitu. Nah, maksud saya begini, civil society itu mengungkapkan kriteria-kriteria, makanya di setiap hasil survei juga ada. Kedai kopi sendiri 2019 akhir menelurkan 458 nama tuh calon-calon presiden. Jadi memang sebetulnya ada hasrat pribadi aja. Kan keinginan Pak Jokowi itu, kalau kita urut-urut nih, 3 periode lempar ke publik. Wah gagal Pak Presiden. Kalau gitu tambah masa jabatan, lempar lagi. Wah gagal juga Presiden. Wakil gimana wakil? Wakil Presiden. Wah gagal juga. Enggak, belum. Terbelah 2 itu. Oh terbelah 2. Terbelah 2. Sama-sama kuat. Saya belain yang gagal. Harapanmu gagal. Terus kenapa kemudian Presiden seperti itu? Sebetulnya kan dia ada niat baik di balik itu, yaitu ingin melanjutkan IKN supaya dia ini punya legacy yang bisa dibanggakan. Oke. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Presiden selanjutnya harus melanjutkan legacy itu? Dulu seingat saya Pak SBY tidak mewajibkan Pak Jokowi meneruskan Hambalang misalnya. Jadi artinya masing-masing presiden tuh boleh menentukan sendiri. Oke. Nah, apakah kemudian setiap calon presiden harus melanjutkan IKN? Karena undang-undangnya sudah ada, jadi harus. Cuma harusnya ini kan interpretasi dari masing-masing presiden. Oke. Misalnya ya, ada presiden, anggap aja Z lah terpilih. Terus, wah ini undang-undangnya presiden harus dilanjutkan IKN. Oke, bikin kajian-kajian. Setahun, 2 tahun selesai kajian. Kajiannya selesai, kurang dalam, bikin lagi kajian. Itu meneruskan nggak? Bisa jadi divonis atau bukan divonis, dipersepsikan sudah melanjutkan cita-cita IKN yang ada di undang-undang. Oke. Urusannya sama beliau menyebut endorse ini? Karena mungkin beliau merasa bahwa orang-orang seperti Mas Ganjar, Pak Prabowo Bisa itu melanjutkan. bisa diandalkan untuk bisa dan mau melanjutkan IKN itu. Mas Anies enggak? Mas Anies mungkin juga. Jadi dia tuh sebenarnya mengharapkan semuanya tuh akan melanjutkan itu. Ya Mas Termasuk Anies Mbak nggak pernah Puan. di endorse Pak Jokowi ya? Kan udah ketemu Gibran. Cuman makan siang, nggak langsung dari pagi. mulutnya beliau gitu. Itu kalau dilihat dari yang pertama ya. Ya. Nggak mungkin kejadian, nggak mungkin ada pertemuan antara Anies dan Gibran kalau Pak Jokowi nggak blessing. Iya. Kemudian yang kedua kebersamaannya tuh paling lama tuh. Jadi menurut saya itu adalah cara Pak Jokowi mengendorse Mas Anies. Oke. Gitu ya. Nah, masalah selanjutnya makan sama Mas Ganjar, kemudian upload posting bersama Mbak Puan dan Pak Prabowo. Dari kecil kita diajarkan Teh Indi, yang namanya cerdas cermat itu jawaban pertama yang benar, bukan itu yang ketiga gitu kan. Nah, kira-kira gitu lah. Gini, saya mau komentar nih. Tadi kan nggak boleh bilang pendangkalan, tapi dengar Mas Hensa tadi, ini lebih dangkal lagi. Tadi saya berpikir kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar di endorse itu karena memang kemampuan, kompetensi, pengalaman dan seterusnya gitu. Tapi kalau alasannya IKN, kan lebih dangkal lagi alasannya. Sementara beginilah kita melihat, tadi udah disebutkan juga. Apapun bisa terjadi, tapi kan yang paling penting sebenarnya adalah membaca situasi ke depan. Kalau ekonomi kita tidak lebih membaik 2023 ya, kemudian juga 2024 juga kita masuk misalnya ke ambang Great Depression dan segala macam, kita sudah stagflasi sekarang gitu loh. Ya kalau undang-undang harus dipenuhi betul, tetapi kan ada Perpu, mungkin itu yang dikhawatirkan gitu ya. Tapi sekali lagi ini jangan didangkal-dangkalin lah gitu loh, kriteria ini kita prihatin kalau dengar begini. Ini ngomong ke siapa nih? Jangan didangkal-dangkalin, ngomong ke siapa nih? Nggak ada juga ya, nggak ada juga di jurnal manapun kriteria calon pemimpin itu fisik ya. Apalagi iya tadi kita masih berbaik sangka lah, berbaik sangka kepada Pak Jokowi. Mungkin dianggap yang paling pengalaman dan kompeten antara dua itu. Ya oke lah, itu kan boleh selera pribadi. Tapi kalau balik ke ini alasannya mengamankan IKN, jadi lebih dangkal lagi kriteria itu. Nih sebelah saya ini diam aja nih. Sebelah saya diam aja nih. Susah. Kan kasihan Pak Prabowo juga kalau tugasnya hanya buat ngelanjutin IKN doang. Kan begitu maksudnya. Pak Prabowo kan harusnya lebih dari itu. Gitu. Itu kan pendangkalan terhadap kemampuan Pak Prabowo juga kalau memang disebut-sebut. Bang Sarif ini saya kenal dari dulu. Pertama kali kenal beliau. Harusnya Gerindra marah ini kalau memang alasan
Orangnya kritis. Nah ini dia nih, aduh ini gue mau kritis salah, nggak kritis gak rame gitu. Jadi mau dimengerti juga. Oh enggak. Oh enggak ya, Saya enggak udah ya. kritis tadi ya. Jadi kalau endorse ini terus menerus saya ulang ya, ada positifnya dan negatifnya. Iya. Kita akan lihat ke depan ya. Positifnya buat masyarakat menurut saya sih tanda kutip ya, entertain lah ya, hiburan. Ada beberapa mengatakan juga hiburan kan. Masyarakat itu jangan terlalu dibuat stres lah ya, dikasih hiburan lah. Tuh, ada positifnya. Yang negatifnya tentu tadi ada pendangkalan. Sebelah sana ketawa kenapa sih? Kenapa? Jangan dibikin stres masyarakat. Iya, jangan hiburan. Iya, apalagi politik ya. Politik tuh kadang-kadang ya perlu guyon lah. Jangan terlalu serius gitu loh ya. Oke. Dan itu ya kebanyakan Jawani yang seperti itu. Kenapa Bang Hensar Jadi ketawanya saya kok? kebayang ya, ini kan Bang Sarif bilang jangan terlalu serius gitu-gitu. Ini kan di endorse si Prabowo nih, terus Prabowo pulang ke partainya, udah gak usah dipikirin lah lagi bercanda dia. Loh, ya sudah pasti bersikap kan, karena itu sikapnya adalah gak GR lah ya, gak Oke. GR ya kan. Di internal kita justru penekannya pada penguatan di mesin partai, pada mesin partai dan beberapa upaya-upaya sekarang ada dibangun sekber. Sekber itu kan maksudnya ingin menunjukkan bahwa koalisi partai yang sudah diteken itu ditandatangan itu berlanjut dalam pembentukan Oke. sekber. Soal wapresnya nanti. Oke, walaupun kemudian besoknya Pak Prabowo pamer-pamer, ada kok rambut putih ini ada nih. Kalau Demokrat ngelihatnya gini, ini situasi kan serius ya yang kita hadapi. Jadi kalau kita filosofinya ada juga ojo ngguyu. Karena masalah ini kita kan lagi nggak baik-baik saja. Jadi balik lagi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu refreshment. Kadang-kadang kita jangan terlalu serius berbahasa. Saya setuju Pak Jokowi itu bagus komunikasi ke rakyatnya, bahasanya gampang, gamblang. Seperti Soekarno lah gitu. Kalau Pak SBY kan tertata begitu-begitu. Pak Jokowi bagus untuk bahasa ke rakyat. Tapi masalahnya esensinya kan adalah kita menghadapi situasi yang serius. Jadi nggak bisa dibawa bercanda. Jadi kalau dibawa bercanda, waduh. Ini kan kita harus juga berikan pendidikan politik juga kepada rakyat bahwa tadi itu kita setuju ketika dia bilang hati-hati 2 kali ya. Sekali lagi saya ulangi, hati-hati. Wah, udah senang kita. Begitu dengar selanjutnya langsung ngedrop. Karena itu bukan bagian dari pendidikan politik. Ini kalau Habis dibuat tegang lalu dibuat guyon gitu kan. Itu menurut saya ya di sana khasananya menurut saya Bang Hensat. Oke. Khasananya di sana. Oke, ini kita masih ada 1 segmen lagi. Bang Hensat sudah angkat mic, tapi tahan ya. Setelah jeda nih bagiannya Bang Hensat. Saat lagi di Sudut Pandang segera kembali. Bow 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang. Baik, kembali lagi di Sudut Pandang. Bang Hensat sudah angkat mic, bisa sekarang. Oke. Nah Pak Jokowi itu memang saya setuju, dia tuh sangat baik sebagai seorang komunikator ya. Jadi artinya bisa melayani halayaknya dengan baik sehingga membuat nyaman halayaknya. Pada saat dia ketemu relawan itu sih mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno itu bilang bahwa politik itu adalah pembentukan kekuatan Dan politik itu adalah pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Makanya dijaga itu relawan sama dia. Jadi kalau kita kemudian berasumsi bahwa akan jadi partai politik bisa aja. Nah, tapi kemudian Pak Jokowi memang kerap melancarkan kode-kode yang memang dia persilahkan untuk orang-orang menginterpretasikan sendiri. iya, itu disampaikan juga. Silakan saja interpretasi. Makanya pada saat dia bicara jangan kelamaan, itu kan pertanyaannya itu sebetulnya buat Golkar atau buat partainya. Oke. Karena kan partainya sendiri ini kan 2 nih, Ganjar atau Mbak Puan. Dan setelah Mbak Atau Puan memang pulang sengaja dari Korea, mainnya begini PDIP ya udah 2 aja mainin. Mana enggak aja yang gede. juga, karena nggak biasa begini PDI Perjuangan itu kan selalu mempersilahkan Bu Mega. Nah ini kejadiannya pasca Korea, yang Mbak Puan pidatonya nangis itu karena bukan nangis, berlinang air mata, mungkin menahan emosi karena ada ketidaksetaraan, dan kesetaraan yang ingin dia perjuangkan itu juga untuk gender dalam hal kepemimpinan, makanya dia nampak sekali emosional. Setelah itu kan kelihatan
lay-low PDI Perjuangan. Ada SK yang dikeluarkan bahwa Prananda Prabowo, Mas Nanan mengendalikan komunikasi politik PDI Perjuangan, kemudian lay-low. Nah kemudian muncullah Pak Jokowi dengan para relawannya, dan menariknya Teh Indi, pada acara Nusantara Bersatu itu saya baru tahu bahwa, bukan baru tahu ya, saya malah terkonfirmasi bahwa ternyata kubu relawan di Pak Jokowi itu banyak. Dan tidak satu kubu ternyata, walaupun tegak lurus ke Pak Jokowi, kubu Nusantara Bersatu dan kubu Musyawarah Rakyat beda. Iya. Jangan-jangan ada satu kubu lagi tuh, kubu buzzer jahat gitu ya. Jadi ternyata mereka sendiri juga nggak kompak gitu ya. Iya. Dan saling berusaha untuk mengambil perhatian dari Pak Jokowi. Nah ini sebenarnya Pak Jokowi repot nih. Kalau ingin niru Pak SBY misalnya, relawan setelah beliau kepilih dibubarin, nggak akan begini repotnya. Walaupun memang relawan pertama kali itu kan PDI Perjuangan tuh waktu 99 dengan bikin posko. Tapi begitu Megawati jadi kan bubar sendiri tuh, selesai. Megawatinya udah jadi presiden dengan caranya waktu itu ya. Nah sebetulnya kalau kita bicara Pak Jokowi arahnya kemana, kita nggak boleh bosen tuh ngomong bahwa nggak boleh Pak Presiden jadi kingmaker Pak. Dalam demokrasi itu sebaiknya tidak dilakukan. Nih gitu. Pak Jokowi bisa dengar siapa nih omongan ini? Nggak boleh Pak gini-gini. Saya rasa dia udah tahu kok. Cuma itu kan ada. Tapi kan masih kerap terus ada. Karena ada lagi, hasrat pribadi. lagi. Makanya ini sebetulnya misterinya. Ini Pak Jokowi takut apa sih sebetulnya? Memang dia kan selama ini naik terus tuh. Iya. Wali kota, gubernur, presiden. Tapi kan sekarang dia harus turun. Jadi pada saat orang naik sampai puncak, dia harus bersiap untuk turun. Karena ini saatnya dia step down, turun. Makanya kalau ada orang, apakah benar Pak Jokowi takut dengan Anies Baswedan? Saya rasa enggak. Tapi kemudian apakah Pak Jokowi takut dengan penggantinya untuk tidak ABCD tadi misalnya? Gue nggak mau ngomong lagi tadi bilang pendakalan. Jadi apakah demikian gitu? Sebetulnya kan ini kan ritual 5 tahunan biasa aja. Atau takut tidak memiliki kekuasaan setelah 2024? Itu kan wajar, semuanya juga begitu. Jangankan Pak Jokowi. Iwan Trikarso aja, tahu Iwan Trikarso? Bapak saya tuh jadi ketua RT dia. Kan punya kuasa tuh ketua RT kan, ngatur budget segala macam gitu. Begitu dia nggak jadi ketua RT lagi, sempat gampang juga nggak? Gampang juga. Kok itu serius nih Bang? 17-an kayak gitu ya caranya ya. Kita anak-anak yang ngetin. Udah bukan RT lagi, udah tenang aja, tenang gitu kan. Ini true story ini. Iya true story. Jadi artinya wajar kalau kemudian ada ketakutan. Kalau setelah saya tidak menjabat, saya mau apa nih? Itu Iwan Trikarso level RT tuh. Akhirnya dia sibuk aja sama ayamnya tuh, ternak gitu kan. Nah mungkin Pak Jokowi belum ketemu nih, ini mau apa nih gitu ya. Nah, tapi harus bersiap semua. Apakah kemudian ada beberapa cita-cita misalnya dipikirin, aduh Mas Gibran tuh gimana ya di Solo ya, ke Jawa Tengah atau ke Jakarta. Mas Bobi itu gimana ya, kira-kira tetap stay di Medan atau ke Sumatera Utara. Nah mestinya kan gak usah pikir-pikir macam-macam tuh. Pak, sorry Pak, udah selesai masanya Pak, kita gantian ya. Makanya gitu. Menyiapkan seseorang dan beliau ingin jadi kingmaker supaya masih bisa paling nggak ada. Mestinya nggak usah begitu, itu merendahkan legasi dia sebagai negarawan. Negarawan biarin aja. Pak Jokowi itu negarawan yang baik selama ini dengan prestasi yang baik. Jadi artinya nggak usah direndahkan gitu. Pak Prabowo itu seorang negarawan yang baik. Gitu kan, saya puji-puji juga nih. Dia memiliki hasrat untuk memimpin negara ini hanya kalau dekat-dekat pemilu. Selama ini kan dia nggak jadi menteri, ya udah jadi menteri lah gua. Pak SBY Pak SBY lagi kan turun smooth itu. Dia bilang saya terserah lah, ini nggak tahu ya bahasanya, lupa gue, tapi kurang lebih serahlah, mau Prabowo mau Jokowi, pokoknya kita ada di penyeimbang, di tengah. Buntutnya apa? Kegagalan apa? Bukan kegagalan ya. Statement Pak SBY mengatakan bahwa penyeimbang mempersilahkan siapapun maju itu berdampak buruk ke Demokrat, turun drastis elektabilitasnya karena dianggap nggak milih siapa nih, gimana sih maunya nih? Nah ini makanya kita tanya Demokrat nih. Kita tanya Demokrat nih, mau segera ke Mas Anies atau gimana? Wah, belok topiknya. Penasaran soalnya kamu pengen penyeimbang. Saya lebih tertarik nanti ngomentarin Hensa tadi. Gak mau jauh itu dulu. Tapi itu adalah sifat kenegarawanan. Dia menyerahkan demi kelanjutan bangsa dan negara, nggak apa-apa deh.
partai gue turun dulu, ntar dinaikin lagi gitu kan. Oke. Mungkin begitu tuh. Ya, kalau sekarang kan udah jelas kita kemarin karena memang ya semua tahu mengikuti Demokrat punya situasi yang tidak mudah ya. Karena tidak ingin juga mengintervensi lah, memberikan endorse kemana-mana, ya kita tahu resikonya dari awal kita hitung, tahu pasti kita turun dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang kita naik. Nah strategi Dan- supaya semakin melejit? Ya kembali menyadarkan teman-teman di koalisi untuk bersikap lebih realistis dan rasional ya kan. Nggak mau segera mengumumkan? Kalau mengumumkan itu sekarang kita pertanyaannya kalau pertama kita mengumumkan yang paling pertama keuntungannya apa? Belum tentu lebih besar daripada kita juga melihat situasi masih jauh nih ke depan. Tapi yang jelas kami bertiga nih nggak retak. Kami bertiga makin solid. Oke. Pembicaraan makin intens ya. Sehingga nanti tinggal masalah kapan dan seterusnya itu ya nanti Kapan? lebih teknis. Itu kan siasat Dan juga. siapa? Politik kan siasat ini ya kan. Tapi yang jelas kita baik-baik aja. Oke. Dan menurut saya yang lebih ini adalah ya biarkanlah nih pemilu ini berjalan dengan dinamikanya, biarkanlah nih rakyat berdemokrasi, pemimpin ini hanya harusnya mengendorse itu dalam pengertian bahwa tadi memberikan kecontohan, keteladanan bahwa ya saya sebagai pemimpin harus berjarak yang sama, itu. Dan pendidikan politiknya sebenarnya adalah mari kita bahas kriteria karena tantangan di depan mata nggak mudah loh. Ini sangat serius. Jadi kalau diskursusnya adalah bicara bagaimana kriteria yang terbaik dalam situasi kita yang kita hadapi ke depan, kita setuju, kita akan ikut dalam pembicaraan itu. Tapi kalau kodenya fisik ya kita ampun lah itu ya. Tapi yang jelas tadi itu kalau kita mungkin ya kita berharaplah Pak Jokowi maupun nanti presiden-presiden selanjutnya ya hentikanlah masalah ngasih kode-kode seperti ini. Ini Tapi kan kalau mesti dianggap kodenya untuk intervensi. Mas AHY nggak apa-apa kan? Enggak juga. Kita juga nggak happy kalau pakai fisik masa? lagi. Yang muda misalnya. Yang muda, yang celing. Ya nggak bisa begitu, Rambut hitam. ya kan? Wah. Karena bagaimanapun juga buat kita ya kita tidak mau menjadi bagian dari diskursus yang mendangkalkan apa Beneran demokrasi nggak kita. mau disebut-sebut dikit aja? Serius. Waduh, nggak mau, Serius. Pak Nisa. Artinya gini, Oke. kita juga kan tidak pernah carilah coba Demokrat pernyataan ketum misalnya ya, baik Pak SBY maupun AHY yang mengarah-arah ngasih, wah kalau ini jelek ini, kalau ini itu kan nggak pernah, nggak ada. Kita nggak mau ngasih pendidikan politik seperti itu, tetapi yang kita mau kita educate masyarakat bahwa ini loh tantangan kita ke depan. Oke. Kita selalu bilang, ini loh masalah kita, jangan ditutup-tutupi. Kita memang punya situasi yang serius gitu Oke. loh. Mas Syarif menuju ke closing. Nah berikutnya nih, mau GR lagi nggak kira-kira kalau disebut-sebut? Kayaknya kan masih panjang, sangat mungkin Pak Prabowo disebut lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi Ya, gitu. Kalau saya sih berharap terus menerus saja. Ya, saja. Terus aja endorse kan gitu. Karena cocok gitu. Cocok sekali dengan budaya kita gitu. Cocok itu nggak bisa dibantah Zat. bahwa masyarakat tuh perlu dituntun. Kemudian masyarakat menafsirkan jalannya di mana, silakan masyarakat menilai. Tapi perlu ada yang namanya tuntunan. Oke. Dan Positifnya itu saya melihat ya. Tapi kemudian juga tadi catatannya tadi ketika menyebut Pak Prabowo ya jangan juga menimbulkan penafsiran yang lain misalnya dikaitkan dengan kecemburuan dan lain-lain ya. ya mau nggak mau cemburu lah yang nggak disebut lah. Ya karena itu saya minta jangan cemburu gitu loh Pak. Ya. Kedua saya ingin Nggak mungkin nggak cemburu ya. yang kedua saya ingin sampaikan begini. Kalau zaman Pak SBY tidak ada tidak ada Endorsan. perilaku seperti sekarang ini, itu kan berbeda masanya dan zamannya. Zaman Pak SBY itu sudah 2 periode, kemudian tidak ada kepentingan yang tadi disampaikan oleh Hensa tadi, misalnya ada trah ya, ada trah Medan, ada trah Solo gitu kan. Kemudian ada juga proyek besar gitu ya. Saya lihat seperti itu, maka menjadi wajar dan dapat dimaklumi kalau Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk menuntun jalan itu. Ya Emang kalau kami ada nggak setuju. kesengajaan. Jadi saya mengatakan menuntun jalan Nggak ya. setuju. Bukan mengarahkan jalan, tuntun jalan aja lah.
Kalau boleh kan jadi orang jelas, dituntun tegas. juga bisa lari 24 jam. Ada orang Masalahnya dituntun, Pak nggak Jokowi mau ada. presiden, Bang Syarif. Kalau presiden ngasih endorse kayak begitu kan bahaya sebenarnya. Tapi perlu Jadi sebenarnya dituntun balik tadi lagi. katanya masyarakat Ya masyarakat ini. itu dituntunnya dengan kriteria. Tadi kan sudah bilang, bukan ngasih kode ke presiden, ngasih kode begitu. Terus kan itu membingungkan masyarakat. Loh, kalau presiden berpihak pada si A, B, C gitu. Harusnya kan dia punya jarak yang sama. Biarlah. Ini kan kita makin pengen demokrasi kita lebih dewasa gitu Soalnya loh. di ini sih diambung-ambung Pak Presiden tuh kan Di ambung-ambung tuh di Bahasa iniin gitu, dipuji-puji. puji-puji, oke. Manut Pak Jokowi 2020. Iya, iya. Ya dia seneng gitu. Oh gitu nih ya udah. Oke, gua kerjain nih kalau begitu gitu ya. Oke. Nah ini masih panjang waktunya. Entah besok ada endorse ke siapa lagi atau ada pernyataan apa lagi dari Bapak Presiden atau dari siapapun. Tapi yang jelas ditunggu nih move selanjutnya. Bang Hensa terima kasih. Terima kasih. Ya, Oke, sama-sama. Bang Syarif terima kasih. Mas Nanda terima kasih. Terima kasih tadi. Bang Saya Renanda. kembalikan ke Dika. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di Sudut Pandang episode ke-6 bertajuk Efek Endorse Jokowi buat Capres 2024 kali ini. Semua narasumber, teman-teman media dan most people semuanya kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa acara ini juga akan tayang di YouTube kami MOS 1058 TV. Dika Pramonegara mewakili MOS Radio undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mouse 1058 menghadirkan Intimeto Sudut Pandang.